Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius untuk renungan hari ini. Kita berpantun dulu seperti biasa, jalan-jalan ke Celilitan sehingga sebentar beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amos, tepatnya pada pasal yang kelima, ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidaklah salah kalau manusia telah lama hidup dalam kenyataan atau mempraktekkan hidup yang paradoks. Paradoks artinya dua simpul yang berbeda, namun bisa sama-sama benar dan bisa sama-sama salah. Paradoks adalah situasi yang tampak bertentangan dengan akal atau logika, tetapi kenyataannya boleh menjadi benar. Dan sebaliknya. Nah, satu contoh tindakan yang paradoks. Apabila ada seseorang mencuri, tetapi hasil curiannya diberikan untuk membantu orang lain, itu disebut sebuah tindakan yang paradoks. Caranya tentu bertentangan dengan akal, tetapi tujuannya adalah kenyataan yang benar. Demikian juga sebaliknya. Caranya bisa benar, tetapi tujuannya bisa salah. Nah, itu paradoks. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan Israel pada zaman Nabi Amos banyak sekali bertindak yang paradoks. Mereka sibuk dengan ibadah dan ritual yang mengagumkan, tetapi pada saat yang bersamaan, penguasa mempertontonkan ketidakadilan kepada masyarakat. Hampir mirip dengan konteks bernegara kita di negara NKRI ini. Pucuk pemerintahan kita mengeluarkan titah efisiensi, tetapi kenyataannya jauh dari efisiensi. Ngutang atas nama rakyat, tetapi penikmat adalah penguasa. Nah, apakah kehidupan bergereja kita juga sudah banyak yang paradoks? Marilah kita sama-sama bertobat. Apakah juga kehidupan keluarga kita sudah banyak yang beroperasi dalam konteks paradoks? Marilah kita sama-sama bertobat. Untuk itulah Nabi Amos menyuarakan kepada umat Tuhan pada waktu itu, yaitu tepatnya pada abad ke-7 sebelum Masehi, agar semua yang termateraikan menjadi umat Allah untuk mencari hal-hal yang baik, jangan yang jahat. Kata mencari di sini disalin dari bahasa Ibrani bagas, yang artinya mencari, meminta, dan berusaha menemukan yang diinginkan Tuhan. Itu artinya manusia berusaha dan mencari segala sesuatunya adalah agar dan untuk sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, agar manusia itu hidup. Lebih ringan kalau kita mengartikan kata mencari ini dengan narasi yang humanis, yaitu perbuatlah yang baik, jangan yang jahat, agar hidupmu tenang. Saudara-saudara yang terkasih, kali ini saya mengingatkan kembali setiap orang Kristen yang telah menerima berkat peneguhan sidi atau formula berkat. Di sana disebutkan, Tuhan menguatkan saudara untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkan saudara melakukan segala yang baik. Dalam nas ini, formula itu sangat jelas terdengar. Dengan demikian, di saat kita mencari yang baik, maka Tuhan menguatkan kita. Serta di saat kita menghadapi hal yang jahat, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Bersama Tuhan, engkau bisa mewujudkannya. Selamat mencari dan melakukan kebaikan,
agar Tuhan memberikan kebaikan dan ketenangan hati kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini kepada kami. Kami dituntut untuk selalu mencari yang baik, mengerjakan yang baik, jangan yang jahat, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kami, seluruh umat-Mu, selalu melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hari ini akan beraktivitas. Ada yang melaksanakan adat, pergi ke pesta, kegiatan lain, termasuk mempersiapkan diri untuk besok mengikuti kebaktian. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami. Kami juga berdoa buat rombongan Punguan Ina yang melakukan retreat di Kinasih yang dipimpin Amang Pendeta Resort. Kiranya Tuhan menolong mereka di sana sehingga mereka bisa kembali lagi ke tempat ini, ke gereja-Mu, ke rumah masing-masing dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, supaya Tuhan juga memberkati, supaya mereka berhikmat memimpin negara ini. Demikian juga seluruh pemimpin gereja. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kurang baik kesehatannya, serta yang menopang mereka, yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan selalu menolong mereka, supaya tetap kuat dan tabah menjalani hari-hari kehidupan di tengah-tengah keadaan yang tertidur di tempat tidur, tidak bisa bergerak karena sakit penyakit. Dan kami juga berdoa buat seluruh aktivitas jemaat-Mu, pekerjaan jemaat-Mu, kiranya mendatangkan hasil yang baik kepada mereka dan berkenaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami dari segala dosa kami hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Salam dan selamat berkarya. Horas.